Selamat pagi semua. Kembali kita ke pertemuan 2. Di sini kita bakal belajar CSS. Setelah kemarin kita belajar HTML ya. Seperti biasa kita bikin foldernya dan kita masuk ke Visual Studio Code-nya dulu. Nah, pertama kita bakal belajar anatomi CSS-nya. Kedua kita belajar metodenya. Kita belajar basic code. Langsung aja kita mulai ya. Untuk CSS, format yang dipakai sendiri adalah formatnya .css. Nah, untuk aturan sendiri ini mirip sama kayak HTML ya. Nggak boleh ada spasi di penamaan filenya, nggak boleh diawali angka, nggak boleh diawali simbol yang aneh. Nah, untuk anatominya sendiri, sini terdiri dari selektor, kurung terawal, property, dan value. Nah, selektor sendiri ini adalah elemen yang ingin dimanipulasinya, yang kita seleksi untuk kita manipulasi. Nah, properti itu perintahnya, value itu isinya. Nah, nanti kita akan tahu. Nah, untuk metodenya, metode yang dimaksud di sini adalah metode untuk kita menghubungkan CSS-nya. Ini ada 3 cara. Pertama ada inline, kedua ada internal, 3 ada external. Kita langsung coba aja ya. Kita bikin dulu file HTML-nya, latihan.html. Nah, ini bisa kita hapus seperti biasa. Kita lihat di browser. Ini. Nah, untuk pertama kita bakal coba metode yang inline. Nah, metode inline itu maksudnya kita menaruh CSS itu di baris yang sama dengan kode ya. Nah, jadi kita masukin CSS-nya sebagai atribut. Nah, untuk nama atribut ini adalah style. Baru di sini ada property dan value-nya. Dia nggak perlu selektor karena dia H1 sendiri ini udah masuk ke selektornya. Karena kan dia ada di dalam H1 si style ini. Nah, jadi kita tinggal masukin property dan value-nya. Di sini misalnya mau ubah warnanya, berarti untuk property itu color dan value-nya nama warna. Misalnya di sini saya warnain dia sebagai red dan titik koma untuk mengakhiri perintahnya. Refresh, hal ini akan jadi warna red. Nah, untuk metode internal di sini kita menggunakan text style yang kita taruh di bawah title atau di dalam tag head, bebas dimanapun ya. Nah, di sini
untuk selektornya itu di sini kita bakal masukin apa yang bakal kita manipulasi. Nah di sini kan kita ada H1 tuh, kita panggil selektornya H1. Nah jadi kalau kita panggil elemen itu langsung nama elemennya aja, bisa H1 kurung awal baru diisi perintahnya. Saya di sini saya ingin ubah ukurannya, font size saya bikin misalnya 94 pixel, save, refresh, jadi gede hal ini. Untuk mau masuk ke perintah selanjutnya tinggal di bawahnya aja bebas. Misalnya untuk perintah selanjutnya saya mau font style dia italic, jadi dia miring ya. Nah itu dia untuk metode internal. Nah untuk metode eksternal, nah ini berarti kita perlu bikin file CSS-nya ya, karena dia terpisah dengan file HTML. Latihan.css. Kita bikin, panggil lagi ya selektornya H1. Nah kita di sini bakal kasih dia garis bawah. Nah untuk kasih garis bawah kita kasih tag diverasi. Nah tag diverasi misalnya kita kasih underline garis bawah ya. Save. Kalau kita refresh gak bakal jadi apa-apa, karena emang si CSS sama HTML nya belum kehubung. Nah untuk menghubunginya di sini kita perlu tag link. Lagi-lagi untuk konfigurasi kita bakal naruhnya di dalam tag head. Di sini tinggal harus itu masukin nama filenya, itu latihan.css. Save, kita refresh. Nah ada garis bawah. Nah itu dia metode yang ada di dalam CSS. Nah tadi untuk metode penghubungan atau metode untuk kita masukin si CSS-nya. Nah basic code-nya udah kita lihat tadi ya, text decoration, font. Masih balik lagi, nanti kita bakal coba-coba semua seiring kita latihan ini ya. Nah terus di sini lupa selektor. Nah untuk selektor sendiri di sini ada beberapa jenis ya. Satu inline. Nah inline tadi kita coba lihat ya. Dua di sini elemen. Nah elemen itu tadi ya yang kita coba seperti ini nih, H1. Nah itu elemen pemanggilan selektornya, selektor elemen. Terus di sini ada by class dan by ID. Nah untuk by class sini seandainya kalau kita misalnya bikin H1 lagi, H1 di bawahnya di sini saya mau bikin H1 yang bawahnya saya mau bikin warna grey. Color gray. Save, lihat di browser. Ada namanya sebelum isi saya isi dulu. Saya mau isi dulu misalnya welcome. Save, refresh. Nah ada ya welcome. Nah cuman dia ikutin yang di atas, sama seperti yang di atas ya, ada ini. Terus juga font size nya juga dia sama ngikutin yang di atas. Bisa kalau saya ubah font size nya jadi agak kecil ya, normal aja misalnya 24 pixel. Refresh. Nah dia malah ikut kubah. Nah makanya kita perlu nama spesifik biar si CSS nya tahu mana yang kita ubah. Nah di situ baru kita menggunakan kelas. Nah kelas itu gampangnya dia
seperti kita memberi inisial ke elemen atau kita memberi nama ke elemen. Misalnya di sini kelas, nah namanya misalnya di sini judul. Nah berarti di sini kita panggilnya judul dengan kita awali dengan titik. Jadi ini bacanya kelas judul. Jadi kalau kelas itu harus pakai titik di awalnya. Refresh. Nah, apa? Itu dia by kelas. Nah untuk kelas ini dia bisa dipakai berkali-kali. Misalnya ada lagi H3. Misalnya di sini Risa Nusi save lihat in browser. Nah di sana sih. Nah bisa kita pakai kelas berulang kali. Ada judul, kita bisa masukkan lagi judul. Nah terus juga kita bisa bikin kelas lagi nih. Misalnya kelas kita bikin kelas yang namanya apa ya, kita kasih namanya teks gitu. Nah terus si teks ini kita masukin misalnya teks transform, kita bikin dia uppercase. Nah biar hurufnya itu huruf besar. Nah untuk kita masukin dua kelas di dalam satu elemen ini kita harus pisahkan dengan spasi, baru nama kelas selanjutnya yaitu text save Arisa Nusi. Itu ya. Terus juga di sini misalnya kita punya 2P. Misalnya P ini untuk kita kasih dummy teks aja ya. Terus sampai bawah misalnya P by Risa Nusi save lihat di browser. Nah, misalnya untuk yang ini kita mau bikin teksnya di tengah, dibanding kita tulis misalnya di sini kita kasih kelas dulu, kelas yang ini misalnya created, ini misalnya parah, dibanding saya bikin titik paraf text line center dan dot create center selanjutnya center dan yang hasilnya kayak gini. Lebih bagus kalau karena dia punya file yang sama, jadi kita gabungin aja paraf dan create koma itu dan ya, jadi dua kelas paraf kelas create ini dikasih teks lainnya center dan hasilnya sama aja. Nah terus untuk ID, nah untuk ID ini saya kasih ID tes. Nah, untuk ID di sini ID itu disimbolkan dengan hashtag atau pagar tes. Misalnya di sini font style saya bikin italic lagi, font style italic, save di browser. Nah bedanya dengan kelas di sini, untuk kelas ini dia bisa dipakai berulang kali, sedangkan ID ini cuma satu. Misalnya di sini ada kelas ID test, nah di tempat selanjutnya lagi itu nggak boleh ada ID test. Terus misalnya di sini nih, di sini saya kasih ID test, nah ini nggak bisa ya, tes.
Nah, walaupun ini bisa, cuman itu nggak bakal bagus untuk kedepannya nanti pada saat kita udah masuk ke back end. Nah, makanya itu kalau kita ingin stylenya bisa dipakai berulang kali, lebih baik kita pakai kelas. Nah, itu selektor. Selanjutnya kita bakal ngebuat pseudo class. Nah, pseudo class itu apa? Pseudo class itu adalah sebuah kelas semu. Kelas yang bakal berjalan saat ada interaksi tertentu. Misalnya di sini kita bikin si judul, si teks kita bikin misalnya background color yellow. Di sini sebenarnya pseudo class ada banyak ya, cuma saya bakal nerapin satu aja. Teks, hover. Misalnya hover itu pseudo class pada saat kelasnya itu disorot, apa terjadi. Di sini kita bakal coba ganti background colornya jadi red. Set, kita lihat refresh, dia berubah jadi red. Nah, colornya coba kita ubah color juga, kita ubah jadi white. Terus set. Nah, biar ada animasi di sini kita kasih transisi. Biar nggak langsung berubah, nggak kaku. Jadi transisi misalnya 0,3 second atau 300 mili ya. Set, dia lebih beranimasi. Nah, itu kelas semu ya. Sebenarnya ada banyak, gak cuma ini, ada aktif, link dan lain-lainnya. Bisa teman-teman search di dokumentasi ya, karena pseudo class sendiri ada banyak. Nah, lanjut di sini saya bakal ngebahas Oke, lanjut. Sekarang kita bakal belajar tentang display. Nah, ini bisa saya close aja dah. Saya bikin latihan 2.html. Latihan CSS. Kita bakal belajar display. Setting display. Nah, display ini terdiri dari display itu defaultnya ada dua display. Ada display inline, ada display block. Nah, jadi semua elemen HTML itu memiliki default display, ada inline, ada block. Bedanya, kalau block itu dia hanya menerima satu elemen di satu baris. Nah, misalnya H1 saya bikin lagi nih, H1 lagi tes. Nah, dia cuma satu ya, satu baris satu. Nah, untuk yang inline itu dia satu baris itu boleh lebih dari satu elemen. Contohnya di sini saya masukin link sate.
link 3, link 2. Ini link 1, link 2, link 3. Nah, dia bisa nerima lebih dari satu elemen ya. Nah, untuk P sendiri para 1. P ini juga dia termasuk displaynya blok, karena dia juga cuma nerima satu ini ya, satu baris, satu elemen. Nah, seandainya di sini saya punya si P ini, misalnya saya mau bikin dia itu kotak, widthnya 100 pixel, height 100 pixel. Di sini saya bikin background color, save, kita lihat hasilnya. Nah, bisa ya. Terus kita text lengthnya center biar dia ke tengah, center. Nah, terus kita kasih line height ini untuk ketengahin secara vertikal. Nah, biar dia ke tengah secara vertikal, di sini kita isi sesuai sama height-nya 100 pixel ya. Refresh. Nah, kayak gini. Nah, misalnya saya mau bikin dia samping-sampingan nih. Nah, berarti di sini kita bikin dia display. Nah, harus inline ya, karena inline itu kan per baris. Save. Masalahnya pada saat kita kasih inline, di sini inline itu nggak semua properti bisa dimanipulasi. Kayak misalnya with height kita nggak bisa. Kalau sekedar color aja bisa, dan background color. Tapi kalau kita kasih dia kayak dimensi, kayak lebar dan tingginya, itu dia nggak bakal bisa, karena si inline sendiri nggak bisa dimanipulasi. Nah, jadi nggak bisa nih kita pakai inline. Padahal gimana cara kita mau pakai inline tapi dia itu bisa dimanipulasi seperti blok. Nah, itu ada solusinya, yaitu ada display yang namanya inline block. Jadi dia inline block ini dia inline tapi dia punya sifat block. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Dia bisa dimanipulasi dan bisa dimanipulasi dan bisa satu baris sekaligus. Nah, itu display 3 inline inline block. Nah, terus display selanjutnya ada display non. Display non ini misalnya ya, saya panggil H1 deh. H1 saya kasih display play non. Save, lihat. Nah, hilang. Jadi display non ini buat menghilang. Jadi dia bakal hilang. Ini benar-benar hilang ya, bukan transparan. Kalau transparan pasti ini tetap di bawah. Nah, jadi display non itu buat ngilangin elemen. Nah, sebenarnya masih ada baik lagi, ada misalnya 5 flex dan 4 grid. Nah, sebenarnya masih banyak lagi, cuman bakal kita terapin pada seiring berjalannya latihan ini ya. Kedepannya kita bakal coba study case. Lanjut. Nah, selanjutnya kita bakal coba tag kosong ya. Nah, jadi di dalam HTML ini ada tag kosong. Ada 2 jenis tag kosong, yaitu ada div, ada span. Kan tag kosong ini kenapa disebut tag kosong? Karena tagnya ini nggak kayak tag lainnya, nggak kayak H1, A dan lainnya yang mempunyai fungsi masing-masing. Sedangkan tag kosong ini tag yang nggak punya fungsi. Nah, nggak ada apa-apa ya. Nah, karena dia nggak ada fungsi, di sini kita bisa manfaatkan dia sebagai elemen yang bisa kita beri bentuk. Misalnya di sini saya mau bikin div
width 100 pixel, height 100 pixel, background color red. Save. Lihat. Oh, mana ada red? Red. Typo ya. Nah, ini ya. Jadi dia bisa kita kasih bentuk. Nah, berarti kita tahu nih div ini dia displaynya block, sedangkan span ini dia displaynya inline. Tag kosong buat inline, nih tag kosong buat block. Nah, misalnya di sini mau bentuk misalnya bulat, berarti border radius kita bikin kalau 12 pixel. Nah, dia jadi enggak tumpul, enggak tajam. Nah, biar dia bulat berarti di sini harus setengah dari ukurannya, berarti yaitu 50. Ini bulat. Nah, jadi kita bisa manfaatin dia buat ngebuat bentuk sesuai keinginan kita ya. Misalnya di sini mau dibentuk bikin pakai persen ini bisa ini. Jadi dia relatif terhadap ukuran layar. Nah, 100%. Nah, itu tag kosongnya. Nah, lanjut kita bakal ngebuat si tag ini ya. Span. Kita bakal bikin spannya kita manipulasi. Karena saya malas, saya bakal copy ini aja. Yellow flash. Nah, 1 pixel tetap nggak mau muncul ya. Ingat kenapa nggak mau muncul? Karena span ini kan saya bilang dia defaultnya dia displaynya inline. Nah, inline itu nggak bisa kita manipulasi. Jadi kita perlu ubah displaynya jadi inline block kayak gini. Nah, di sini kita bakal belajar margin. Nah, margin itu fungsinya biar dia bisa ngasih jarak keluar. Kalau kita kasih margin doang terus 10 pixel nggak kelihatan. Coba 40 pixel. Nah, dia bakal ngasih jarak ke kiri 100 pixel nih, ke sini 100 pixel, ke atas 100 pixel, ke kanan 100 pixel, ke bawah 100 pixel. Jadi kalau kita tambahin lagi nih, misalnya saya bikin lagi 3. Nah, yang ini ikut kedorong. Dan yang ini 40, kok 140 ya marginnya. Ini 40, yang ini juga 40 pixel, jadinya 80 nih. Ini jarak gap ini 80. Nah, itu ya. Nah, kalau misalnya spesifik mau ke kanan doang, berarti tinggal di sini margin right. Nah, jadi nanti yang ada jarak doang itu kanan. Kalau sama atas berarti margin top 10 pixel. Ya kan? Nah, terus di sini bisa kita pakai shortcut nih. Misalnya di sini margin doang, di sini 2 value, misalnya yang ini 30 pixel, yang ini kosong 0 pixel. Save, refresh. Untuk ini berarti dia bakal 30. Kalau 30 depan berarti dia atas bawah dia bakal 30 pixel dan kiri kanan 0. Jadi yang ini buat kiri kanan, ini atas bawah. Di sini bisa misalnya kita kasih 50 save. Jadi kiri kanannya 50, atas bawah 30. Seperti itu. Nah, terus untuk margin ini kerennya, margin ini punya nilai auto. Jadi kalau kita kasih margin auto, oh nggak bisa,
Ini saya komen dulu, refresh. Ini engine live 50% save bisa. Kalau dia mana, coba di ini aja ya. Ini saya nyalain lagi. Saya yang ini saya jadiin 100 pixel lagi aja biar kecil. Nah ini kita kasih margin. Oh udah. Nah dia otomatis ke tengah. Dia nyusahin kirinya berapa, kanan berapa, sehingga dia bisa jadi tengah itu margin auto. Lanjut di sini saya bakal kasih ukuran lagi ya, si div-nya di sini misalnya 200. Ini juga 200 pixel. Nah, ternyata di dalamnya ini, di dalam div kita punya nama Alisa gitu misalnya. Nah, di sini kita bakal belajar padding. Nah, kalau tadi margin dia ngedorongnya keluar ya, dari sini ke luar kotak. Nah, kalau padding ini ke dalam. Jadi kalau misalnya saya bikin padding doang, ini 30 pixel. Nah, sehingga dia bakal ke atas 30, ke kiri 30. Nah, cuman pada saat kita pakai padding, di sini ukuran kita bertambah ya. Nah, biar ukuran kita nggak bertambah, di sini kita perlu properti yang namanya box sizing border box. Save di browser. Nah, di ukuran nggak bertambah. Nah, ini kalau padding 30 kiri berarti 30, atas 20. Ini 20, ini 20. Misalnya kalau kita mau spesifik kayak tadi padding misal di sini tuh 30 pixel. Nah, misalnya kalau kita mau dari atas doang berarti top aja sih tulisnya. Top, refresh, nah 30 pixel. Nah, itu dia padding. Nah, kalau teman-teman lihat nih, di sini ada jarak nih, ada jarak. Jadi defaultnya mereka juga punya margin sama padding. Biar kita benar-benar dari awal, di sini kita perlu reset si HTML nih. Nah, untuk reset kita pakai bintang. Bintang itu artinya semua elemen. Nah, semua elemen kita marginnya kita 0, paddingnya kita 0. Kita save. Nah, jadi udah reset nih, reset. Jadi ada semua elemen dia ada margin sama padding, kecuali yang kita bikin lagi. Nah, terus untuk box sizing border box bisa kita masukin ke reset juga. Jadi nanti kalau ada padding kita nggak perlu ada box sizing lagi. Nah, terus satu lagi di div di sini kita bisa masukin box shadow. Nah, box shadow ini buat bayangan ya. Nah, value-nya itu ada 3, yaitu sumbu X, sumbu Y, seberapa ngeblur dia, misalnya 14 pixel, dan warnanya misalnya black. Save, kita lihat ada bayangan. Misalnya ini terlalu tebal bayangannya, bisa kita pakai RGBA biar kita bisa pakai transparansi.
red, green, blue, alpha. Alpha itu buat transparansinya. Bisa di sini saya bikin 20%. Save. Jadi warnanya gak terlalu mencolok. Coba bisa 40 deh. Nah, lihat ada ya. Nah, itu dia box shadow. Oke, kita bikin file baru. Sekarang latihan terakhir kita bakal belajar position. Nah, misalnya di sini saya bikin div yang kelasnya container. Terus di sini saya bikin 3 div yang kelasnya K1, K2, K3. Tadi saya bikin style misalnya di sini dibikin si kontainernya ini border biar ada garis ya, 1 pixel solid misalnya yellow. Save. Open in default browser. Nggak ada apa-apa karena kita nggak atur width sama height. Kita atur widthnya dulu 80%. Terus kita kasih marginnya auto gradient, margin auto jadi tengah ya. Untuk hacknya kita bakal biar dia sesuaiin sama ini aja kontennya K1 width 100 pixel, height 100 pixel. Ini kalau K1, K2 dan K3. Nah, tinggal di sini beda-beda warna aja. Misalnya K1 dia colornya saya kasih salmon. K2 misalnya saya kasih light blue. K3 saya kasih background color lime green. Set. Ntar like K1 ini K2 kasih ini kurang tebel garisnya, usah kasih 3 juga tebel banget. Sekarang kita belajar position. Nah, position itu defaultnya semua elemen tuh posisinya static. Nah, pada saat salah satu kita kasih absolute, misalnya kayak K2 kita kasih position absolute, nah dia itu bakal dimensinya naik ke atas, jadi makin ke depan kita. Nah, jadi untuk yang K3 nya itu sebenarnya nggak hilang, tapi dia menempati posisi si K2. Karena K2 sekarang udah naik, coba kita lihat transform translate X misalnya 10 pixel, kita geser dikit. Nah, di belakang ada hijau ya, jadi si biru itu makin ke depan dan posisi sebelumnya kosong. Nah, kayak dia jadi itu si hijau jadi menempati posisi si itu sebelumnya. Nah, posisi selanjutnya relatif. Nah, relatif
gini sama relatif tuh dia naik ke dimensi ke atas, cuman dimensi sebelumnya masih ada, sehingga yang ini enggak, yang belakang ini enggak kosong sebenarnya, ada tapi enggak kelihatan. Makanya yang ini enggak naik ke atas, enggak kayak absolutan. Nah, untuk yang absolut tadi, seandainya kita pakai absolut, ini kita bisa ngakses top, left, right, dan bottom. Nah, misalnya di sini saya pakai top, saya bikin 0, left juga 0. Dia bakal ke kiri 0, 0-nya kiri yaitu di sini, dan 0-nya top di sini. Jadi berarti si elemennya bakal ke sudut sini. Kalau kita ubah ke right, berarti dia bakal ke sudut sini. Gimana caranya biar sudut dia itu jadi montok ke sini? Nah, caranya berarti di sini si kontainernya ini perlu kita dimensi kita naikin. Nah, cara itu bisa kita pakai position yang relatif. Kenapa yang relatif? Karena agar yang ini tuh nggak rusak. Jadi yang sebelumnya masih ada. Jadi yang ini, yang si K1 sama K2 ini bisa tertampung di dalam ini juga, dan yang ini juga. Save, refresh to position relative. Nah, terakhir saya coba K1 ini posisinya fix. Kalau posisinya fix, nah jadi relatif terhadap Windows misalnya, sama dia bisa ngakses top 0, left 0, terbuka sini. Nah, cuman bedanya kalau kita pakai position fix, seandainya sini saya bodinya ini ya, saya file body saya misalnya kasih height 2000 pixel, save, kita lihat di browser, dia relatif terhadap windownya. Jadi kemanapun ini scroll dia tetap di posisi 0 dan 0 atas dan 0 kiri. Terus misalnya bisa kita kasih angka 100 pixel per 100%. Ini kayak navbar gitu ya. Nah, cuma di bawah nih jadinya nih. Nah, biar dia di atas, kita perlu naikin dimensinya lebih ke atas. Yaitu kita bisa pakai Z index. Nah, misalnya kita kasih dia jadi 999. Jadi paling di atas banget. Nah, sini dipakai buat navbar ya. Oke, itu aja CSS.